Assalamualaikum, hai bunda dan teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini aku sharing tentang morning rutinku. Mulai dari bersih-bersih rumah, masak, mengurus anak, dan usaha di rumah. Walaupun pekerjaan tidak ada habisnya, alhamdulillah bersyukur masih diberi kesehatan dan bisa bermanfaat bagi keluarga kecilku. Sebelum aku memulai aktivitas lain, yang penting adalah rumah harus rapi. Karena rumah rapi akan menciptakan energi yang positif dan semangat. Terkadang malam hari sudah aku bereskan, paginya tinggal sapu rumah. Kalau malam sudah lelah, jadi beberesnya di pagi hari. Kalau kebiasaanku membereskan rumah itu dimulai dari depan, yaitu ruang tamu, ruang keluarga, kamar, dan dapur. Kalau bunda bagaimana? Ada yang sama denganku? Di tengah-tengah kegiatanku, aku juga kadang merasa, wah pekerjaan ini gak ada habisnya ya, mulai dari pagi, siang, sore, sampai malam. Tapi alhamdulillah dijalani pelan-pelan, apa yang bisa dikerjakan, jadi semampunya aja dan semuanya terselesaikan dengan sendirinya. Rasanya lama banget gak pernah upload video di YouTube, jadi aku minta maaf juga buat teman-teman yang sudah berkunjung di YouTube aku, tapi aku belum berkunjung balik ke YouTube teman-teman. Itu karena di minggu-minggu kemarin ini banyak sekali pekerjaan yang harus aku handle sama suami. Jadi misalkan aku harus record kegiatannya itu kayak nggak bisa, jadi harus terburu cepet-cepet gitu. Jadi udah nggak bisa buat pindah-pindah kamera dari sisi sini ke sisi sana. Insya Allah mulai minggu-minggu depan ini aku agak senggang, jadi aku mulai cicil untuk berkunjung ke channel teman-teman ya. Aku mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang masih setia berkunjung di videoku. Jadi mulai dari video vlog ibu rumah tangga, kemudian sharing-sharing aku di video YouTubeku ini, dan yang masih seneng meninggalkan komen di YouTubeku juga. Kondisi rumahku mungkin sudah banyak agak yang berubah karena aku tuh hobi banget tuh geser-geser, merubah suasana, merubah tata letak, karena maksudku biar ada suasana yang baru. Aku juga ingin banget makeover jadi meja makan ini. Kebetulan karena aku nggak ada meja untuk kerja, akhirnya meja makan ini juga merangkap untuk meja kerja. Jadi ada laptop, kemudian speaker, buku-buku, ballpoint, dan sebagainya. Jadi insya Allah nanti kalau ada rezeki pengen beli meja kerja, yaitu buat laptop, speaker, dan buku-buku. Jadi biar tidak campur di meja makan. Jadi ini aku mau kasih taplak itu, pasti nanti taplaknya itu berserakan gitu. Kayak maksudnya ada macam-macam gitu ya, jadi kayak kurang rapi. Nah, jadi aku berusaha untuk menempatkan dulu di tempatnya, seperti meja laptop ditaruh di meja kerja dan sebagainya. Nanti kalau semua punya rumahnya sendiri-sendiri, jadi kita tinggal merapikan satu persatu. By the way, bunda-bunda lagi ngapain nih hari ini? Semoga dalam keadaan penuh syukur ya, diberi kesehatan, kelancaran, dimudahkan dalam segala urusannya, dan tanpa kekurangan apapun. Aku bersih-bersih rumah ini dalam keadaan anakku masih tidur, jadi aku langsung bangun cepat-cepat untuk beres-beres rumah, seperti menata rumah, kemudian ngelap-ngelap meja. Di tengah kegiatanku bersih-bersih, aku juga menyempatkan untuk mengisi perut. Jadi pagi ini aku sarapan susu sapi murni, kemudian sama makan roti gandum. Jadi roti gandumnya cukup 1 lembar, karena sarapan ini adalah penting banget untuk memulai kegiatan di hari-hari.
Jadi kalau perut sudah terisi, insya Allah nanti siangnya nggak akan ada yang namanya perut sakit, kemudian makan kalap dan sebagainya. Jadi buat bunda-bunda, kalau pagi hari jangan lupa disempatin buat sarapan ya sebelum memulai aktivitas kegiatan yang lainnya. Aku salut banget dengan bunda yang suka sharing tentang kegiatan harinya seperti dari morning, kemudian kegiatan sehari-harinya lah. Jadi terlebih ada yang punya anak balita, karena pada saat aku mencoba untuk record kegiatanku dari pagi, misalnya pagi, siang, atau sore, ataupun pagi aja, alhamdulillah, Masya Allah rasanya itu sesuatu banget ya. Karena di saat kita dikejar jam, misalnya jam 7 ini kita harus pergi ke sini nih, terus kemudian jam ini kita harus selesaiin pekerjaan yang ini. Dan kita pun juga ada balita, jadi rasanya terus disambi sama mindah-mindahin kamera, jadi mulai dari sini ke situ, terus di video, kemudian ini, jadi rasanya tuh benar-benar ya lumayan lelah lah. Tapi kalau misalnya dijalani dengan perasaan yang gembira, pasti akan terasa ringan ya. Nah, tipsnya gimana sih bunda? Jadi biar bisa handle pekerjaan rumah tangga seperti mengurus anak, mengurus rumah, masak, dan apalagi ada yang bekerja dan punya usaha di rumah, tapi masih tetap bisa bikin konten untuk dibagikan di YouTube, kemudian di Instagram, dan sebagainya. Pekerjaanku rumahku itu sering banget terjeda, seperti misalnya ini aku lagi cuci piring gitu ya, jadi anak itu lagi minta makan, kemudian anak minta mandi, terus dia pengen tidur, ataupun pas lagi rewel dan dia minta ditemenin untuk aku. Sempat gitu berpikiran mau menyerah untuk melanjutkan buat konten di YouTube lagi. Tapi setelah aku lihat-lihat lagi video-videoku yang aku buat dulu, kemudian ada beberapa video itu yang views-nya banyak, dan di situ semangatku bangkit lagi. Karena hobiku itu di sana, setiap aku buat video, aku share, terus kemudian alhamdulillah misalkan peminatnya banyak. Nah, di sanalah letak kebahagiaan dan kepuasan aku membuat video. Jadi aku juga berharap bahwa apa yang aku sharing ini juga bisa memberikan manfaat, kemudian memberikan inspirasi kepada teman-teman dan bunda sekalian. Lalu ada juga hal yang membuat aku itu sempat galau dan gelisah. Jadi yaitu aku tuh bingung melanjutkan untuk membuat konten di YouTubeku ini, di channelku ini. Jadi aku tuh mau fokus ke tema apa. Jadi misalkan kalau ada bunda itu lebih fokus ke kegiatan sehari-harinya. Ada kegiatan Shopee haul, kemudian review dan unboxing, make up, kemudian MPASI, kegiatan hari-hari anak, homeschooling dan sebagainya, ataupun kegiatan-kegiatan lain gitu ya. Nah, karena seperti ini aku mau cerita sedikit. Kalau setiap harinya itu sebenarnya aku kadang membuatkan Gibran tuh MPASI. Nah, pada saat itu nggak semua gitu setiap harinya aku bisa record kegiatanku itu. Jadi misalkan apa yang bisa aku memungkinkan untuk aku record ya aku record. Kalau misalnya nggak memungkinkan juga nggak aku record. Jadi misalkan aku buatin di Gibran tuh snack. Nah, kebetulan Gibran tuh disambi sama rewel, kemudian dia nggak sabar, akhirnya aku nggak bisa record. Akhirnya itulah yang membuat dalam kontenku ini ada yang menemukan MPASI, kemudian ada yang menemukan tentang Shopee haul, ada yang menemukan tentang review, misalnya review beberapa produk gitu, ataupun kegiatan vlog dan sebagainya. Aku berusaha untuk membuat planning, jadi kayak planning aku mau rencana mau buat video apa, misalkan video ini, terus video selanjutnya itu video apa.
Nah, sebenarnya ada beberapa itu udah ke-record dan belum sempat diedit. Karena videonya ini aku join sama Pak Suami karena HP Pak Suami itu rusak. Akhirnya ini aku sharing, kita pakai bersama-sama. Jadi pada saat aku edit dan tag video ini, pada saat HP nggak lagi dipakai sama suami, akhirnya aku bisa untuk tag dan edit video dan akhirnya bisa upload. Alhamdulillah ya, disyukuri apa yang ada dan apa yang mampu. Jadi yang mampu ya dikerjakan, apa yang ada yang dipakai. Nah, lanjut ke video. Jadi ini aku lagi mau bikin sarapan. Jadi ini sarapannya aku mau bikin apa ya ini ya? Bikin telur dadar, kemudian aku mau bikin capcay sama bikin sambal terong. Simple banget, sarapan yang simple. Jadi sarapan ini biasanya tuh kadang sempat bingung karena pertama Gibran itu kan butuh kalori yang tinggi. Jadi seperti dia menggunakan santan dan susu. Kemudian suamiku kan umurnya sudah lumayan banyak. Jadi udah nggak boleh maksudnya harus dibatasi konsumsi seperti santan, goreng-gorengan itu dibatasi. Selain itu, bapak mertua juga alhamdulillah ikut aku di rumah. Beliau ini sakit asam urat dan batuk. Jadi aku harus pilah-pilah juga dong makanan yang bisa dikonsumsi bapak. Akhirnya aku kadang sehari itu masak 3 menu yang berbeda. Jadi satu untuk Gibran, satu untuk aku dan suami, dan satunya untuk bapak mertua. Kalau aku pas lagi gak mau ribet, akhirnya aku bikin 2 menu yang semua bisa makan. Contohnya aku bikin opor ayam sama sambal goreng kentang. Nah, opor ayam ini kan semua bisa makan. Nah, terus untuk sambal goreng kentang ini kan pedas, jadi yang makan aku sama suami. Bunda lagi masak apa aja nih hari ini? Sharing dong. Mungkin sekian video dari aku. Jadi tunggu video-video aku selanjutnya. Semoga apa yang aku bagikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa menginspirasi. Apa yang ada baik diambil saja, yang nggak baik tidak usah diambil. Jadi ini kegiatan malam harinya aku upload aja biar jadi memori aku jalan-jalan sama suami di alun-alun Kota Batu. See you next time and thank you for